Selamat datang di mata kuliah Manajemen Perpajakan. Hari ini materi kita adalah manajemen pajak atas struktur inbound dan outbound investment. Ya. Jadi mata kuliah kita pada hari ini adalah ingin membahas terkait dengan keputusan investasi baik itu inbound maupun outbound, dan bagaimana kita selaku tax management dapat mengambil keputusan opsi mana yang terbaik, aspek pajak apa yang akan timbul terhadap kedua keputusan ini, dan kita mencari keputusan yang efeknya terhadap pajak adalah yang paling efisien, gitu ya. Ada tiga materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan pemilihan cabang versus anak perusahaan, ya, sehingga investasi baik itu inbound maupun outbound, itu perusahaan ingin memutuskan apakah investasi yang akan dilakukan itu bentuknya berupa pendirian cabang atau pendirian anak perusahaan. Cabang ini kalau bentuknya investasi adalah inbound, maka dalam bentuk BUT, ya. Kemudian kalau anak perusahaan adalah subsidiary, begitu. Nah, demikian pula dengan outbound, ya. Outbound, pendirian cabang di luar negeri itu juga berlaku seperti BUT, gitu ya. Kemudian ketika keputusannya mengarah kepada anak perusahaan, maka berlaku ya subsidiary. Kemudian alternatif struktur permodalan dan isu-isu lainnya terkait dengan investasi inbound dan outbound. Ada dua tujuan utama setelah mengikuti mata kuliah hari ini, yaitu yang pertama menganalisis aspek perpajakan terkait dengan struktur inbound dan outbound investment, kemudian menganalisis manajemen perpajakan dan dampaknya dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan struktur pemodalan. Pada gambar ini, kalian bisa melihat perbedaan antara struktur inbound dan struktur outbound investment. Ya, kita lihat bahwa terkait dengan transaksi investasi inbound dan outbound, inbound adalah transaksi investasi ketika subjek pajak luar negeri itu menyelenggarakan penanaman modal di dalam negeri. Dan transaksi investasi outbound adalah ketika residents dan warga negara Indonesia melakukan usaha dan investasi di luar negeri. Begitu. Residents di sini adalah tentu saja warga negara asing yang telah diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri, sehingga ketentuannya ketentuan adalah menyerupai wajib pajak dalam negeri. Demikian ya. Kemudian gambar ini Anda bisa lihat ini adalah struktur inbound investment. Ya, di sini yang atas ini adalah negara X, yaitu negara di luar negeri. Yang di bawah ini adalah negara di Indonesia, ya. Ada dua bentuk inbound investment. Yang pertama adalah investasi berupa penanaman modal, ya. Investasi berupa penanaman modal atau dikenal sebagai subsidiary atau anak perusahaan. Yang kedua adalah investasi inbound berupa cabang, ya, dimana kalau kita harus runut kembali undang-undang PPH kemarin BUT, ya, BUT adalah merupakan kantor cabang atau kedudukan di mana parent company-nya, induk company-nya didirikan atau bertempat kedudukan tidak atau di luar Indonesia atau tidak di Indonesia, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, hubungannya yang pertama, ya, di sini X Corporation ada di luar negeri, ya, melakukan penanaman modal di PT X Indonesia. Ya, bisa dilihat bahwa di sini kedudukannya X Corporate ini memiliki kepemilikan saham kepada PT X di Indonesia, ya. Kemudian penghasilan X Corporation di luar negeri dari Indonesia adalah berupa dividen. Di sini PT X Indonesia mengirimkan penghasilan kepada X Corporation berupa dividen. Nah, kita bandingkan dengan BUT,
ya inbound investment berupa BUT. Nah, di sini atas penghasilan BUT ya X di Indonesia ya ini dikenakan pajak. Ya, atas penghasilan BUT di Indonesia laba kena pajak itu dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Dan ketika BUT Corporation ini mentransfer laba ke kantor pusat ya, maka atas transfer laba ke kantor pusat ini juga sebagai objek pajak ya. Akan tetapi jika laba yang akan ditransfer ke kantor pusat ini kemudian ditanamkan kembali ke Indonesia, maka tidak akan dikenakan branch profit tax. Begitu ya, ini adalah aturan dari undang-undang pajak penghasilan di Indonesia. Ini adalah perbedaan ketika inbound investment itu berupa anak cabang, berupa anak perusahaan atau subsidiary dan berupa cabang. Ya, dalam menentukan apakah transaksi investasi itu termasuk inbound maupun outbound, Anda harus merecall kembali pemahaman Anda mengenai subjek pajak. Ya, kenapa? Ya, Anda harus membedakan antara subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Mengapa hal ini terjadi? Ini untuk menentukan apakah transaksi tersebut tergolong inbound maupun outbound, begitu ya. Contoh ya, misalnya ketika warga negara asing ya telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia tidak dikategorikan lagi sebagai subjek pajak luar negeri, namun pengaturannya menjadi subjek pajak dalam negeri. Begitu. Nah, ketika dia melakukan bisnis di Indonesia, maka bukan berarti ini adalah terkait dengan BUT, begitu ya. Nah, sebaliknya juga demikian, ketika WNI telah ada di luar negeri lebih dari 183 hari dan dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia, maka bisa jadi dilakukan itu adalah BUT. Gitu. Nah, maka Anda harus memahami kembali definisi dari subjek pajak, begitu. Yang kemudian Anda juga harus pahami tentang pengaturan BUT. Ya, apa itu bentuk usaha tetap, gitu ya. Kalau subsidiary cenderungnya kita sudah tahu ya, subsidiary adalah kepemilikan saham ya atas perusahaan yang ada di luar negeri, gitu. Dan transfer kekayaan dari perusahaan di luar negeri ke Indonesia itu berupa pembagian dividen. Nah, beda dengan BUT. Nah, untuk memahami BUT, Anda harus bisa mendeskripsikan objek pajak BUT. Anda harus bisa mendeskripsikan apa sih objek pajak di BUT itu apa saja. Kemudian Anda juga harus bisa membedakan perhitungan pajak antara BUT dan PMA. Ini khusus untuk investasi inbound ya, kita bicara tentang inbound. Bedanya apa sih ketika struktur investasi itu kita anggap sebagai BUT, tergolong BUT. Bagaimana penghitungan pajaknya? Dan bagaimana ketika struktur investasi inbound tersebut tergolong dari penanaman modal asing atau PMA? Bagaimana cara penentuan laba kena pajak, bagaimana cara penentuan PPh-nya. Nah, kedua hal ini adalah berbeda. Ini harus kalian pahami dan kalian harus merecall kembali pengetahuan Anda tentang ini. Dan tentu saja untuk di manajemen perpajakan tidak akan dibahas secara detail lagi ya. Anda harus searching sendiri, Anda harus memahami kembali dan merecall kembali apa bedanya perhitungan pajak BUT dan penanaman modal asing. Ya, mulai dari tarifnya, ya bagaimana menghitung laba kena pajaknya dan sebagainya. Kemudian khusus untuk BUT, Anda juga harus mengetahui ya apa sih biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense bagi BUT. Ini perlu ya untuk mengetahui bagaimana BUT itu mendapatkan laba atau penghitungan laba. Nah, ini juga harus dipahami karena ini terkait dengan aspek pajak yang timbul karena struktur inbound investment tadi.
Seperti itu ya. Jadi Anda harus recall kembali pemahaman Anda tentang kelima hal ini. Ini sangat berkaitan ketika kita ingin membahas mengenai inbound investment. Kemudian mengenai subjek pajak luar negeri, perubahan-perubahannya sedikit tadi sudah sedikit saya singgung ya, mengenai pemahaman tentang subjek pajak luar negeri dan mengapa penting dalam memahami transaksi inbound begitu ya. Nah, subjek pajak luar negeri perubahannya dalam aturan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di pasal 2 mengenai subjek pajak, pasal 4 tentang objek pajak, dan pasal 26. Pada pasal 2, Undang-Undang Cipta Kerja ya merevisi ketentuan pasal 2 ayat 4 yang mengatur mengenai subjek pajak luar negeri. Ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya sudah bukan lagi RUU ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat tambahan jenis subjek pajak luar negeri, yaitu WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun yang memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lain yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, WNI tersebut ya pada poin kedua ini ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri bila menjalankan atau usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia, serta bila WNI tersebut memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan tidak menjalankan usaha atau melalui BUT di Indonesia. Nah, di sini jelas sekali perubahannya ya, bahwa SPLN di sini dapat juga berupa WNI. Ya, WNI yang menerima penghasilan di Indonesia dengan catatan WNI tersebut harus berada di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Ya. Ini tergolong ketika dia melakukan kegiatan usaha melalui BUT, maka tergolong inbound investment ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah struktur outbound investment. Ya, tadi di gambar di slide awal tadi dijelaskan ya bahwa outbound investment adalah investasi yang dilakukan oleh residents atau WNI yang dimana investasi itu dilakukan di luar negeri ya, di luar Indonesia. Dapat berupa branch dan versus subsidiary decision ya, investment in capital structure. Ini dua ini yang akan kita pelajari melalui kasus yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, terkait dengan bagaimana kita memahami outbound investment, maka tentu saja ada 5 hal ini yang harus kita pahami lebih dahulu, yaitu bagaimana sih ketentuan fiskal di negara asing tersebut ya, terkait dengan investasi yang masuk di negara mereka. Kemudian penentuan antara WPDN dan WPLN, ini juga penting ya. Kemudian bagaimana ketentuan pajak di luar negeri tersebut terkait dengan pengaturan BUT, yaitu branch tadi ya, dan subsidiary gitu ya, dan anak perusahaan. Kemudian bagaimana sih tax treaty yang ada di negara tersebut, dan bagaimana aturan tentang tin capitalization atau capital structure di negara setempat begitu ya. Nah, di sini kita harus memahami kenapa ketika kita ingin mendirikan anak perusahaan di negara lain, kita akan memutuskan berapa sih struktur modal yang diperkenankan di negara tersebut. Jangan sampai kita melanggar hal ini. Berapa sih struktur modal yang terdiri dari utang, berapa yang harus dari ekuitas, itu harus kita perhatikan ya terkait dengan tin capitalization ini. Ini adalah 5 hal yang harus dipahami ketika kita ingin memutuskan atau kita ingin menilai bagaimana seharusnya, kita ingin memberikan saran bagaimana seharusnya manajemen pajak ketika perusahaan akan melakukan outbound investment gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan jika kita berbicara mengenai investasi inbound, maka kita harus mempelajari investasi asing yang ada di Indonesia atau jenis-jenis investasi asing ya.
investasi asing itu bisa dilihat dari tujuannya. Ya, kalau dilihat dari tujuannya, investasi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu investasi yang berjenis portofolio investment, yaitu investasi dalam bentuk aset keuangan seperti saham, obligasi, dan bentuk surat berharga lain, ya, di mana sifat pergerakan arus portofolio investment ini dari dan ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang internasional yang sangat cepat ya pergerakannya. Yang kemudian kedua adalah direct investment. Direct investment ini adalah investasi yang secara nyata dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, lahan, bahan baku, gitu ya. Di mana di sini investment ya, untuk investasi yang direct investment ini, investor tuh langsung terlibat dalam manajemen perusahaan dan mengontrol aktivitas penanaman modal ini. Nah, direct investment itu umumnya dimulai dari pendirian cabang perusahaan atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan domestik dalam konteks internasional. Bentuk investasi ini dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan aktivitas investasi umumnya di bidang manufaktur, ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam, industri jasa dan lain-lain, gitu ya. Jadi terkait dengan jenis investasi ini kalian bisa memahami ya, ada 2 jenis investasi asing di Indonesia, portfolio investment, yaitu penanaman pembelian ya saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang dilakukan oleh investor dari luar negeri terhadap saham atau obligasi yang perusahaan yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian direct investment ya, terkait dengan kita tadi sudah diskusikan pendirian anak cabang, pembangunan pabrik ya, dan semua penanaman modal langsung lainnya. Oke, kemudian kita fokus ke penanaman modal asing. Ya, penanaman modal asing dapat dilakukan ke dalam 5 hal ini. Yang pertama adalah pendirian subsidiary company atau anak perusahaan. Di sini ya, penanaman modal asing itu berbentuk anak perusahaan atau subsidiary company ya. Subsidiary company ini didirikan di negara tempat berinvestasi dan perusahaan ini sepenuhnya dimiliki dan berada di bawah pengawasan induk perusahaan yang tempatnya ada di luar negeri ya, di negara asal investor tersebut ya. Bentuk subsidiary dapat dioperasikan sebagai perusahaan asing terdaftar dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh negara tempat investasi dan tunduk pada ketentuan negara tersebut. Yang kedua adalah pembentukan cabang perusahaan di luar negeri atau foreign branch, gitu ya. Atau melakukan kontrak keagenan dengan perusahaan lokal. Investasi berbentuk cabang perusahaan atau bentuk keagenan akan efektif dalam segi biaya ya. Ketika skala usahanya masih kecil ya, atau penanaman modal yang dilakukan bersifat sementara dan untuk jangka pendek, gitu ya. Sehingga ini lebih menguntungkan ketika dilakukan dalam jangka pendek, memang dalam jangka pendek atau lingkup usahanya masih kecil ya, sehingga akan lebih menguntungkan pakai foreign branch ini ya, gitu. Kemudian melakukan kerjasama atau joint venture ya dengan perusahaan lokal. Nah, investasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama ini ditujukan untuk menghindari resiko, gitu ya, karena belum dipahaminya kondisi pasar di negara tempat investasi. Di negara yang iklim sosial dan politiknya mudah berubah, bentuk investasi ini lebih aman memang dari investor asing. Yang keempat adalah perikatan kontrak pemberian jasa atau service kontrak ya. Investasi ini adalah berupa pemberian jasa teknik atau jasa manajemen dari perusahaan asing kepada perusahaan lokal dengan imbalan pembayaran royalti, komisi jasa manajemen, imbalan jasa konsultasi, dan jasa tenaga asing. Pembayaran tersebut biasanya dikenakan pajak yang dilakukan secara pemotongan di muka atau withholding tax. Jadi service kontrak ini juga termasuk termasuk investasi asing ya, melalui penanaman modal. Kemudian yang terakhir adalah
perjanjian untuk pemakaian merek dagang atau lisensi, atau perjanjian pendanaan dalam rangka menjualkan atau membelikan barang dan jasa untuk pasar lokal. Ya, jadi paham investasi asing di Indonesia khususnya untuk penanaman modal asing ya ada dalam 5 hal ini. Kemudian untuk memperjelas kembali bahwa foreign direct investment dapat dilakukan ke dalam 2 cara. Yang pertama, kita fokus kepada mendirikan anak perusahaan. Yang kedua adalah mengoperasikan cabang perusahaan atau branch itu tadi. Ya. Nah, anak perusahaan itu terjadi ketika memang dari aktivitas foreign direct investment tadi ya melakukan pendirian badan baru. Ya, harus ada badan yang didirikan baru. Ya, dikenal dengan nama PT PMA atau penanaman modal asing, atau bisa dilakukan dengan membeli sebagian besar saham badan di Indonesia yang sudah berjalan. Gitu ya. Anak perusahaan merupakan entitas legal mandiri terpisah dari induknya, walaupun pemodalannya dipenuhi atau usahanya itu dikendalikan penuh oleh induk perusahaan. Sebagai entitas terpisah dari induk, anak perusahaan memiliki eksistensi sendiri. Ya, jadi anak perusahaan itu punya eksistensi sendiri, terpisah dari induk, bukan merupakan bentuk usaha tetap dari WPLN. Ya. Apabila berdasarkan kenyataan anak perusahaan tersebut bertindak sebagai agen atau mewakili kepentingan induk perusahaan, ya maka anak perusahaan tersebut berpeluang untuk menjadi BUT. Nah, ini jelas ya bahwa harus kita bedakan antara BUT dan anak perusahaan. Ya, kalau kita lihat dari hukum, perspektif hukum, anak perusahaan atau subsidiary company dan induk perusahaan merupakan entitas legal terpisah. Ya, dengan demikian secara fiskal antara anak dan induk perusahaan dapat melakukan transaksi bisnis sepanjang nilai transaksi yang digunakan wajar atau arm's length principle. Ya, jadi jelas antar anak dan induk ini bisa terjadi transaksi satu sama lain. Ya, namun harus nilai transaksinya adalah wajar. Gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan hubungan antara anak induk ya ini di dalam pajak adalah hubungan istimewa begitu. Yang kedua adalah mengoperasikan cabang perusahaan atau branch ini tadi. Cabang perusahaan asing pada dasarnya merupakan divisi yang mendirikan di wilayah geografis yang terpisah. Ya, dilihat sebagai perspektif hukum, cabang atau branch ini bukan merupakan komponen dari kantor pusat atau bukan merupakan entitas yang terpisah. Jadi mereka ini adalah entitas yang sama dengan perusahaan parentnya ya, perusahaan kantor pusatnya di luar negeri. Gitu ya. Nah, menurut kacamata pajak, hubungan antara kantor pusat dengan cabang merupakan entitas tunggal, ya tidak terpisah ya kalau itu adalah branch. Pengoperasian cabang perusahaan luar negeri di Indonesia akan memunculkan bentuk usaha tetap dan statusnya adalah WPLN. Sedangkan pengoperasian anak perusahaan luar negeri di Indonesia menimbulkan wajib pajak dalam negeri. Gitu ya. Nah, lanjut kita akan melihat perbedaan perlakuan pajak antara subsidiary company, anak perusahaan dengan branch atau cabang perusahaan. Ya, untuk subsidiary company perlakuan pajaknya, anak perusahaan dibentuk atas dasar penyertaan saham dari induk perusahaan di luar negeri. Anak perusahaan itu berstatus subjek pajak dalam negeri, ya karena telah memenuhi kriteria didirikan di Indonesia sesuai pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia meliputi penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau worldwide income. Yang keempat, hubungan antara anak perusahaan di dalam negeri dengan induk perusahaan di luar negeri bersifat separate entity atau entitas legal yang terpisah. Kemudian yang terakhir, antara anak perusahaan di dalam negeri dengan induk perusahaan di luar negeri dapat melakukan transaksi satu sama lain
ya sebagai konsekuensi dari separate entity, ya antara anak perusahaan di dalam negeri dengan induk perusahaan di luar negeri. Namun transaksi tersebut harus memenuhi kriteria harga wajar atau yang dinamakan arm's length principle, sehingga terhindar dari ketentuan atau praktik yang namanya transfer pricing begitu ya, yang tidak wajar. Karena antara anak perusahaan dengan induk perusahaan terdapat hubungan istimewa sebagaimana memiliki saham lebih dari 25% pada perusahaan anak. Nah, inilah yang sebenarnya ini sudah kalian ketahui ya pada saat membahas mengenai perpajakan kemarin. Nah, ini harus kalian cermati lagi gitu ya, bagaimana perlakuan pajak antara subsidiary company. Dan lanjut kita akan membahas mengenai perlakuan pajak untuk cabang perusahaan atau branch. Ya, jadi branch atau cabang perusahaan merupakan kepanjangan tangan dari kantor pusat atau head office di luar negeri. Cabang perusahaan luar negeri di Indonesia berstatus subjek pajak luar negeri sesuai pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPH, sehingga jelas kenapa kok akhirnya BUT itu juga dikenakan objeknya adalah PPH 26 gitu ya. Penghasilan dikenakan pajak di Indonesia adalah hasil yang bersumber dari dalam negeri. Bedakan dengan subsidiary tadi ya. Penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia adalah hasil dari dalam negeri dan hasil dari manapun begitu ya. Tadi yang subsidiary. Kalau yang branch ini adalah hanya penghasilan yang sumbernya dari Indonesia. Hubungan antara cabang perusahaan di dalam negeri dengan kantor pusat di luar negeri bersifat single entity. Jadi entitasnya satu, dianggapnya cuma satu ya. Antara cabang perusahaan di dalam negeri dengan kantor pusat di luar negeri secara pajak tidak diperkenankan melakukan transaksi sebagai konsekuensi dari single entity, kecuali transaksi pembayaran bunga pinjaman dari cabang perusahaan di dalam negeri kepada kantor pusat di luar negeri pada bisnis perbankan. Ya, sehingga yang nomor 5 tidak ada transfer pricing karena dianggapnya adalah ini ada single entity gitu ya. Nah, bagaimana lantas pengakuan laba anak perusahaan dan cabang perusahaan? Ya, pengakuan laba anak perusahaan ya, karena anak perusahaan ini adalah treatmentnya ada sebagai subjek pajak dalam negeri, maka anak perusahaan luar negeri di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang sumbernya dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau worldwide income. Ya, pada umumnya pajak ya PPh badannya dikenakan atas dasar basis neto, yaitu penghasilan dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan atau deductible expense. Kecuali usaha tertentu yang memang pajaknya final, ya contoh seperti perusahaan konstruksi, real estate. Nah, sisa laba setelah pajak itu dikirimkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan di luar negeri, itu dikenakan pajak atas dividen yaitu PPh pasal 26 sebesar 20% atau tarif tax treaty-nya begitu. Nah, bagaimana lantas pengakuan laba cabang perusahaan? Ya, cabang perusahaan luar negeri itu adalah BUT. Status BUT adalah SPLN atau subjek pajak luar negeri. Nah, di sini PPh-nya adalah dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri saja. Ya, karena yang di luar negeri itu ada sejatinya ada satu entity dengan BUT. Ya, untuk perusahaan yang statusnya BUT di Indonesia, definisi penghasilan seperti pasal 5 Undang-Undang PPH adalah 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT ya, dan dari harta yang dimiliki oleh atau yang dikuasai atau attributable principle. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia atau yang namanya force of attraction principle. Yang ketiga adalah penghasilan dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, maupun penghasilan dari penjualan harta yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud atau yang dinamakan dengan effectively connected income rules. Nah, di sini untuk cabang perusahaan di luar negeri yang berasal dari negara treaty partner, pengakuan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia mengacu pada ketentuan tax treaty ya yang bersangkutan. Diatur di dalam artikel business profit. Nah, sedangkan biaya-biaya yang dikenakan dari penghasilan
ya itu boleh dikurangkan dari penghasilan BUT ya. Kemudian untuk menentukan besarnya laba suatu BUT dikenakan biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan, yaitu biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang pada dasarnya ditetapkan oleh DJP. Apa itu? Yaitu persentase alokasi biaya pusat kepada BUT di Indonesia adalah sebesar perbandingan antara omset BUT dan omset kantor pusat dikali 100%. Nah, itulah adalah biaya yang boleh dibebankan untuk biaya administrasi. Kemudian, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya, karena ini adalah konsekuensi dari single entity antara BUT dan kantor pusat di luar negeri, adalah yang pertama royalti. Jadi royalti ketika BUT bayar ke kantor pusat itu nggak boleh dibebankan sebagai biaya, gitu ya. Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak lainnya. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen atau jasa lainnya. Bunga, kecuali bunga yang diperkenankan dengan usaha perbankan. Kerugian selisih kurs mata uang asing terjadi akibat fluktuasi nilai rupiah pada perkiraan utang kepada kantor pusat. Nah, setelah itu ya, setelah penghasilan BUT itu dikurangi deductible expense BUT, maka sisanya, yaitu sisa laba setelah pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak dibagi PKP dikurangi PPh badan, yang ini kemudian dikirim ke kantor pusat, itu dikenakan branch profit tax atau PPh pasal 26 ayat 4 sebesar 20% dari tarif tax treaty. Jadi laba BUT itu sudah dibayarkan pajak di Indonesia, ya kena PPh badan. Kemudian laba BUT yang ditransfer ke luar negeri, ya itu juga dikenakan PPh pasal 26 atau sebesar 20%. Jika sisa laba setelah pajak BUT tidak dikirimkan ke kantor pusat di luar negeri, akan tetapi ditanamkan kembali ke dalam di Indonesia untuk peluasan usaha, maka cabang di luar negeri tersebut dibebaskan dari pengenaan branch profit tax. Begitu ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian dalam melakukan perencanaan pajak atau tax planning untuk investasi asing, ada berbagai faktor yang harus diperhatikan. Nah, faktor-faktor ini tentu saja selain yang telah saya sebutkan di depan ya, apa-apa aja yang harus dipahami. Ya, faktor apa yang harus dipahami pada saat melakukan tax planning untuk investasi asing? Yang pertama tentu sistem perpajakan di negara tempat investasi. Kemudian konsep penghasilan yang dianut, gitu ya. Kemudian berapa sih tarif PPh badan? Kemudian ada nggak ternyata withholding tax atau berapa tarif withholding tax-nya? Ada nggak fasilitas tax holiday atau fasilitas bebas pajak lainnya? Kemudian harus memahami apa bedanya pajak antara subsidiary dan branch tadi ya. Sudah Ibu jelaskan. Kemudian apa bedanya perlakuan pajak antara perusahaan domestik dengan penanaman modal asing? Kemudian bagaimana ketika usahanya adalah joint operation atau konsorsium, bagaimana perlakuan pajaknya? Kemudian terkait dengan offshore service ya, lepas pantai, jasa lepas pantai, pengeboran lepas pantai, bagaimana perlakuan pajaknya? Bagaimana perlakuan pajaknya tentang turnkey project atau konstruksi? Bagaimana sistem depresiasi dan amortisasinya? Kemudian bagaimana sistem kompensasi dan kerugian vertikalnya ketika ada kerugian? Kemudian harus juga kita pahami tentang debt to equity ratio, bagaimana ketentuan kapitalisasi atau struktur modal di masing-masing negara. Kemudian kebebasan repatriasi modal, perlakuan pajak atas penjualan saham, kontrol foreign exchange-nya bagaimana. Kemudian ada tidaknya tax treaty atau tax facility. Kemudian perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, bagaimana perlakuan perpajakannya di masing-masing negara. Kemudian bagaimana foreign tax credit dan value added tax, gitu ya. Kemudian terkait dengan foreign direct investment
Apa saja yang harus dipahami ketika kita akan memutuskan apakah akan membangun anak perusahaan atau branch atau BUT begitu ya. Kita lihat jenis usaha yang dipilih itu apakah masuk daftar negatif list BKPM gitu ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jika termasuk dalam negatif list, maka usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Kemudian seberapa besar sih kepentingan perusahaan di luar negeri untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang dibentuk di Indonesia. Semakin banyak transaksi antara perusahaan di luar negeri dengan perusahaan yang dibentuk di Indonesia, maka bentuk subsidiary company makin efektif gitu ya, kalau makin banyak jenis transaksi dari luar ke Indonesia begitu. Karena hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan di Indonesia itu merupakan entitas legal yang terpisah ya, sehingga antar pusat cabang itu bisa antar anak induk itu bisa saling melakukan transaksi, tidak ketika bentuknya adalah BUT ya. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap subsidiary company dan branch ya. Faktor-faktor lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah faktor non-pajak seperti faktor politik, keamanan, prasarana, penunjang, dan akses pasar gitu. Nah, ini adalah skema tax planning pada anak perusahaan ya. Kalau bentuknya adalah FDI ya, bentuk subsidiary company, maka efisiensi pajak secara global adalah pakai dua skema, yaitu skema pre-tax dan post-tax ya. Pre-tax itu apa? Yaitu tarif pajak di negara host country atau negara tempat investasi lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku di negara home country atau negara domisili investor. Nah, skema pre-tax ini dilakukan dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dibayarkan kepada perusahaan induk di luar negeri, tentunya dengan memperhatikan Nah, salah satu tax planning untuk anak perusahaan adalah kita bisa melihat ya bagaimana bentuk-bentuk usaha awal sebelum mendirikan anak perusahaan. Kita tahu bahwa mendirikan anak perusahaan atau subsidiary company di Indonesia itu biayanya sangat tinggi, sehingga perusahaan manufaktur sebelum mendirikan anak perusahaan dan mendirikan pabrik di Indonesia itu dapat mengoperasikan bentuk awal untuk memperkenalkan produknya dulu gitu ya. Sebelum berbangun pabrik, kenalkan dulu produknya, apakah produk tersebut diminati oleh masyarakat. Nah, bentuk-bentuk usaha awal yang dapat dipilih salah satunya adalah kantor perwakilan dagang asing atau trade representative office ya. Nah, kantor perwakilan dagang asing ini awalnya hanya melakukan promosi aja ya, pameran, iklan, riset awal ya, atau riset persiapan sebelum mendirikan pabrik di Indonesia gitu ya, karena tidak melakukan transaksi jual beli produk ya. Apabila konsumen di Indonesia berminat mau beli barang, maka konsumennya langsung transaksi di kantor pusat negara asing tersebut di luar negeri. Jadi di Indonesia itu tidak ada penghasilan dulu ya, harus ya kantor cabang dulu. Untuk apa? Promosi ya, kantor perwakilan dagang dulu gitu ya, yang melakukan promosi, pameran gitu. Ketika kantor pusat merupakan penduduk atau residen negara ya, treaty partner, maka sesuai dengan ketentuan artikel 5 paragraf 3 tax treaty yang bersangkutan, TRO bukan merupakan bentuk usaha tetap, sehingga sesuai ketentuan Business Profit Tax Treaty, Indonesia adalah negara sumber yang tidak memiliki hak pemajakan dari penghasilan yang diterima dari kantor pusat dari hasil penjualan produk di Indonesia ya. Ketika kantor pusat merupakan permanent resident negara non-treaty partner, maka penghasilan kantor pusat dari penjualan produk tersebut di Indonesia dikenakan PPh pasal 15 gitu ya. Nah, TRO ini tidak punya kewajiban melaporkan SPT PPh badan tahunan, namun wajib membuat list of expenses. TRO terutang PPh potong pungut apabila terjadi transaksi yang merupakan objek PPh potong pungut. Penghasilan diterima atau diperoleh karyawan-karyawan TRO baik asing maupun lokal merupakan objek pajak pasal 21 atau 26. Yang ketiga ya, mengikat kontrak keagenan dengan perusahaan lokal di Indonesia. Ya, kontrak keagenan yang dibentuk sebagai adalah keagenan bebas. Ya, apa itu? Di sini adalah menjualkan produk perusahaan di luar negeri adalah pihak agen, yang transaksi jual beli produk dilakukan antara konsumen dengan agen. Agen menerima komisi keagenan dari perusahaan di luar negeri
Ya, jika kontrak keagenan dibentuk adalah keagenan bebas atau independen agen, maka perusahaan luar negeri tersebut tidak dianggap sebagai memiliki BUT di Indonesia, gitu ya, karena keagenannya bebas, gitu ya. Sehingga Indonesia tidak memperoleh hak pemajakan atas penghasilan diterima atau diperoleh agen bebas tersebut, gitu ya. Kemudian mengikat kontrak dengan pedagang perantara lokal, ya, yaitu perusahaan pedagang perantara itu hanya membantu melakukan pemesanan atas produk kantor pusat agar dapat dijual di Indonesia. Sehingga ketika ada konsumen di Indonesia yang berminat, maka konsumen dapat langsung pesen di kantor asalnya, begitu ya. Sehingga Indonesia kan nggak punya penghasilan, ya kan, kontrak pedagang perantara nggak ada penghasilan, sehingga nggak perlu dikenakan pemajakan, gitu ya. Nah, dalam memahami inbound outbound investment ini, maka kita perlu paham dulu asas pengenaan pajak. Ya, asas pengenaan pajak itu ada 3 asas, yaitu asas penduduk, asas residen, asas sumber, dan asas kewarganegaraan. Asas penduduk atau resident principle yaitu pengenaan pajak kepada residen atau SPDN atas seluruh penghasilan atau worldwide income, dan kepada non-resident atau SPLN atas penghasilan bersumber dari negara tersebut. Kemudian asas sumber, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang sumber dari negara itu tanpa memandang status subjek pajak si penerima penghasilan. Ya, di sini entah itu WNI, WNA, ketika sumber penghasilannya dari Indonesia, maka itu wajib kena pajak, yaitu adalah asas sumber. Asas kewarganegaraan adalah pengenaan pajaknya berdasarkan status kewarganegaraan. Nah, di sini kalau saya simpulkan justifikasi pengenaan pajak untuk resident principle, ya, legal connection itu diatur, factual economic connection juga diatur. Source of principle, ya, untuk pengenaan pajak hanya pada factual atau economic connection. Kemudian citizen principle, ya, jurisdiksi pengenaan pajak hanya pada legal connection. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai asas pemungutan pajak, ya, ada asas principle, ada asas source atau sumber, dan asas residence atau tempat tinggal, maka ini adalah keterkaitan, ya, dimensi pengenaan pajak ada keterkaitan antara income dan resident. Ya, ketika residence-nya itu statusnya dia adalah residence dan income-nya adalah income dari domestik, maka ini menganut asas prinsipal, ya, asas pemungutan pajak yang prinsip, yaitu pajaknya adalah domestik. Ketika status residensinya adalah non-resident dan penghasilannya adalah domestik atau dari Indonesia, maka ini dikenal adalah asas sumber, gitu ya. Ini terkait dengan perpajakan internasional, begitu. Nah, ketika residensinya statusnya adalah dia benar-benar resident, ya, dan penghasilan dia foreign, maka itu adalah termasuk perpajakan internasional. Nah, ketika residensinya adalah ekstrateritorial dan penghasilannya adalah foreign, maka termasuk ekstrateritorial. Nah, yang sebelah kanan adalah gambar mengenai dimensi dan asas perpajakan. Ya, di sini ada X corporation, ya, yang berlokasi di negara S atau negara sumber. Kemudian di yang bawah adalah negara D atau negara domisili, gitu ya. Di sini pada gambar di sini ini ada orang pribadi, dia melakukan investasi di luar, ya. Kemudian di luar itu dia adalah menyewakan aset, yang membeli aset dan menyewakannya, maka penghasilannya adalah penghasilan sewa ditransfer ke Indonesia, begitu. Nah, kita harus bisa mendiskusikan, ya, dimensi atau asas pemajakan yang diterapkan S, ya, apa, begitu. Ini adalah contoh saja. Kemudian bawah juga gitu, negara domisili, diskusikan dimensi dan asas pemajakan yang dapat diterapkan agar dia dapat mengenakan pajak atas penghasilan sewa, gitu ya. Oke, kemudian dimensi penghasilan luar negeri dalam Undang-Undang PPH. Ya, ada 2 dimensi penghasilannya. Yang pertama adalah pajak atas foreign income.
Yang kedua adalah memajaki foreigner atau memajaki orang asing. Ya, memajaki foreign income itu subjek pajaknya tentu saja subjek pajak dalam negeri. Ini yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari luar negeri, sehingga subjek pajaknya adalah subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, untuk taxing the foreigner itu subjek pajaknya luar negeri BUT dan subjek pajak luar negeri non BUT. Objek pajaknya tentu saja pasal 4 ayat 1 dikurangi 4 ayat 3 yang dikecualikan ya. Kalau yang taxing the foreigner, objek pajaknya adalah pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan C, serta ketika SPLN-nya non BUT maka pasal 26 ayat 1, 2, dan 4. Pengurangnya apa saja? Kalau untuk taxing for foreign income, tarif pajaknya adalah pasal 17. Ya, sama untuk yang subjek pajaknya luar negeri BUT. Nah, yang non BUT adalah 26 ayat 1, 2, dan 4. Untuk pelunasan pajak, taxing the foreign income itu pakai self assessment. Yang subjek pajak luar negeri BUT adalah pakai self assessment dan withholding. Kalau yang non BUT adalah withholding. Untuk pengenaan pajak berganda diatur di pasal 24. Ya, bagaimana metode kredit per country, ada pasal 24 yaitu ada batas maksimum pajak yang boleh dikreditkan tiap negara, begitu ya. Seperti kasus 1 yang diminta adalah apakah terbaik ya ketika dilakukan opsi subsidiary ya atau dilakukan cabang atau BUT, begitu. Kemudian kasus 2 terkait dengan outbound investment itu juga seperti itu. Keputusan bagi perusahaan di Indonesia lebih menguntungkan mana, mendirikan cabang di luar negeri atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Ketika mendirikan anak perusahaan di luar negeri, maka bayar berapa, struktur modal yang pas, gitu ya. Ini ada informasi-informasinya. Nah, hal ini nanti kita akan bahas di kelas, begitu ya. Terkait hal-hal apa saja sih yang membedakan antara opsi kita membuat anak perusahaan atau opsi membuat branch, apa yang harus kita perhatikan ya, dan dampak ke pajaknya bagaimana, begitu. Oke, demikian materi dari saya terkait dengan inbound investment dan outbound investment. Semoga kita bisa lanjutkan diskusi ya di kelas terkait kasus 1 dan kasus 2, yang utamanya adalah untuk menyeleksi keputusan mana yang lebih baik ya antara inbound ataupun untuk kasus inbound yaitu di kasus 1 dan outbound kasus 2 ya, apakah opsi mana yang terbaik, apakah mendirikan anak perusahaan atau mendirikan cabang, dan bagaimana struktur modal yang terkait dengan aturan tin capitalization di negara tersebut, dan efek pajaknya tentu saja lebih efisien mana, begitu ya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.